Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat agar kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan maksimal. Nah, ada baiknya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu agar kita sama-sama mendapatkan manfaat dari pembelajaran pada hari ini dan pembelajaran diberikan kelancaran dalam prosesnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dicukupkan. Baik, bagi yang belum menyalakan kameranya, harap dinyalakan terlebih dahulu kameranya, karena menyalakan kamera atau on cam sama dengan hadir dalam pembelajaran sosiologi pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu, ada nggak sih yang tahu apa itu perilaku menyimpang? Atau ada yang pernah mendengar nggak perilaku penyimpang itu apa? Ya, benar banget. Perilaku menyimpang merupakan perilaku atau tindakan seorang individu yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakatnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai perilaku menyimpang. Mungkin ada yang bertanya ya gitu di sini. Bu, kenapa kok perlu mempelajari perilaku menyimpang? Kan konteksnya negatif, kenapa harus kita pelajari? Nah, jadi tujuan kita mempelajari perilaku menyimpang ini adalah agar kita sama-sama mengetahui apa itu perilaku menyimpang, kemudian contoh dari perilaku menyimpang itu seperti apa, dan bagaimana solusi untuk mengatasi perilaku menyimpang itu sendiri. Nah, sebelumnya Ibu ada video singkat mengenai salah satu contoh perilaku menyimpang untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harap disimak terlebih dahulu videonya, karena nanti kita akan diskusi setelahnya. Setelah kalian melihat video barusan, apa sih yang terbersit di dalam pikiran kalian mengenai perilaku bullying? Kekerasan, kemudian pengucilan, bisa, diskriminasi, bisa, dapat merusak masa depan orang, sangat amat bisa. Kemudian perilaku tidak terpuji, sangat-sangat amat tidak terpuji. Benar semuanya bahwa perilaku bullying ini tuh sangat-sangat merugikan orang lain, di mana perilaku bullying merupakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih dibandingkan orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian kita kembali kepada perilaku menyimpang. Jika di awal kita berpikir bahwa konteks dari perilaku menyimpang ini negatif, namun pada dasarnya perilaku menyimpang ini memiliki dua sifat. Yang pertama ada penyimpangan positif, yaitu penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan, meskipun cara dilakukannya itu menyimpang dari norma yang berlaku di dalam masyarakat. Seperti contohnya adalah seorang ibu yang harus menjadi supir ojek karena memenuhi atau menafkahi keluarganya.
Kemudian yang kedua, ada penyimpangan negatif, yaitu penyimpangan yang dianggap rendah, melanggar nilai-nilai sosial, kemudian tercela, dan pelakunya itu tidak dapat ditolerir oleh masyarakat. Seperti contohnya adalah perilaku bullying yang tadi sebelumnya sudah kita bahas. Nah, sekarang menurut pendapat kalian, apa sih faktor penyebab dari perilaku menyimpang? Kurangnya pengawasan, kemudian merasa bahwa dirinya itu lebih kuat dibandingkan orang yang ditindas. Ada lagi, pengaruh dari teman yang kurang baik. Benar, bahwa biasanya perilaku menyimpang ini dilatar belakangi oleh yang pertama adanya pengawasan orang tua yang kurang. Kemudian si pelaku ini merasa bahwa dirinya itu lebih kuat dibandingkan orang yang ditindas. Adanya penggunaan medsos yang kurang tepat. Kemudian terbiasa melihat kekerasan di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarganya. Adanya ketidakpedulian antar sesama, jadi bersifat individualis. Dan yang terakhir, ajakan dari teman bermain yang kurang baik. Lalu Andi tadi bertanya, Ibu, bagaimana sih cara mengatasi perilaku bullying ini? Yang pertama kali bisa kita lakukan adalah menceritakan dan melaporkan kepada orang dewasa yang kita percaya, kemudian orang tua dan pihak sekolah, agar kasus bullying ini dapat ditindaklanjuti. Kemudian yang selanjutnya adalah jauhi pelaku tindak bullying. Karena jika kita memberikan respon atau feedback kepada mereka, maka mereka pun akan terus-terusan membuli kita. Yang selanjutnya adalah tingkatkan rasa kepercayaan diri kita. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita itu tidak selemah yang mereka kira. Jadi mereka pun segan untuk membuli kita. Yang selanjutnya mungkin agak berbanding terbalik dengan solusi yang sebelumnya, yaitu dekatkan diri kita kepada pelaku bullying. Karena biasanya mereka adalah dahulunya pernah menjadi korban tindak bullying itu sendiri. Jadi mereka merasa dendam dan akhirnya melakukan tindak bullying. Baik ya, tadi kita telah mempelajari apa itu perilaku menyimpang, kemudian sifat dari perilaku menyimpang. Salah satu contoh perilaku menyimpang yang Ibu ambil adalah perilaku bullying, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi perilaku bullying. Saat tadi diskusi mengenai video yang Ibu berikan, alhamdulillah sudah lumayan aktif ya. Sudah ada 5 orang yang berpartisipasi untuk mengutarakan pendapatnya. Semoga pada pertemuan selanjutnya bisa lebih aktif lagi. Nah, untuk tugasnya yaitu membuat infografis semenarik dan informatif tentunya mengenai materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini, yaitu perilaku menyimpang. Hasil infografisnya boleh diupload di Instagram pribadinya masing-masing, lalu di tag Instagram pribadinya Ibu. Deadline tugasnya itu Selasa 12 April 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lewat dari tenggat waktu pengumpulannya. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai dilaksanakan dan waktunya pun sudah habis ya. Terima kasih atas partisipasi dari siswa semuanya. Ada baiknya sebelum kita menutup kelas pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lalui barusan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.